Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, المبعوث رحمة للعالمين الذي قد أخرج الناس من الظلمات إلى النور وإلى صراط المستقيم. فيا أيها الحاضرون أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله لقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, terkhusus nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung, yaitu nikmat iman dan Islam. Kemudian nikmat sehat wal afiat, nikmat kesempatan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka menjalankan satu perintah Allah, yaitu salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan umat, Nabi akhir zaman, Imamul Mursalin, Khatamun Nabiyyin, uswatun hasanah untuk sekalian umat. Juga mudah-mudahan salawat dan salam kepada para sahabat, tabi'in tabi'at, mudah-mudahan juga sampai kita selaku umat mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, tak lupa khatib berwasiat khusus untuk pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian untuk senantiasa kita meningkatkan kualitas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, agar menjadi manusia-manusia yang selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan juga jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan pasrah Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan muttaqin yang Allah persiapkan, yaitu surganya kelak nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin.
Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kehidupan manusia di alam dunia tak luput daripada segala kesalahan, tak luput daripada segala kekhilafan, dan perlu adanya perbaikan-perbaikan. Salah satu daripada cara kita memperbaiki diri yaitu dengan tafakkur. Tafakkur sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an, wa kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Begitulah Allah jelaskan ayat-ayat, bukti-bukti kepada kalian agar kalian berfikir. Dalam ayat lain afala taqilun, dalam ayat lain afala tatafakkarun. Artinya manusia hidup di alam dunia perlu berfikir. Oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan akal gorizi, yang mana akal ini mampu membedakan mana yang baik dan buruk. Sehingga disinilah manusia diperintahkan oleh Allah agar senantiasa selalu bertafakur. Para ulama mengumpulkan ada beberapa perkara yang perlu kita tafakuri untuk menjalani kehidupan di alam dunia. Setidaknya ada 5 perkara yang mesti kita tafakuri. Sahabat Ali karamallahu wajhah mengatakan bahwa la ibadata kat tafakkur, tidak ada ibadah yang paling utama seperti tafakur. Artinya tafakur ini benar-benar menjadikan kualitas ibadah kita menjadi ibadah yang lebih baik. Sehingga berkatalah sebagian arifin, orang-orang ahli ma'rifah, al-fikratu sirajul qalbi, sesungguhnya tafakur adalah lampunya hati. Fa idza dhahabat fala idha'atalah, maka ketika tidak ada tafakur, tidak ada lampu dalam hati, gelaplah hati ini sehingga tidak ada penerang dalam hati ini. Dalam hadis Rasul dikatakan tafakkuru sa'atin khairum min ibadati sittina sana. Tafakkur sesaat, satu waktu, 1 jam lebih baik daripada ibadah selama 60 tahun. Setidaknya ada beberapa hal yang perlu kita tafakuri. Yang pertama yaitu fikratun fi ayatillah. Kita perlu bertafakur dalam ayat-ayat Allah. Dalam arti ayat kauniyah, ayat-ayat yang terbentang, bukti-bukti kebesaran Allah yang terbentang sepanjang seluas langit dan bumi. Fi ajaibi masnu'atillah, dalam ajaib-ajaib, keanehan-keanehan yang ada dalam penciptaan Allah yang begitu agung, serta tapak daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, daripada kerajaan langit dan bumi. Termasuk daripada keanehan-keanehan daripada penciptaan Allah yaitu diri kita sendiri. Bahkan Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam surah Az-Zariyat ayat 21, bahwa dalam diri kita tidakkah kalian memperhatikan, dalam arti memikirkan bagaimana penciptaan diri kita. Allah ciptakan mata kita untuk bisa melihat, Allah ciptakan telinga kita untuk bisa mendengar, Allah ciptakan hati kita untuk bisa memahami ayat-ayat Allah, Allah ciptakan segala anggota tubuh kita. Ini merupakan daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hasil daripada kita tafakkur terhadap kekuasaan Allah yaitu akan melahirkan at-tauhid wal yaqin, yaitu mengesahkan Allah, tauhid kepada Allah, juga keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak daripada ayat kauniyah, bukti-bukti kekuasaan Allah. Dalam Al-Qur'an surah Al-Ghasyiyah Allah nyatakan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana unta diciptakan? Wa ilas samai kaifa rufi'at, dan kepada langit bagaimana ditinggikan. Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan kepada gunung bagaimana ditegakkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan kepada bumi bagaimana dihamparkan. Artinya
semua ayat-ayat Allah yang berbentuk kauniyah alam semesta ini perlu kita tafakuri agar kita senantiasa bersyukur, agar senantiasa kita selalu menjadi orang-orang yang bertauhid dan punya keyakinan mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Yang kedua, sesuatu yang perlu kita tafakuri yaitu adalah fikratun fi alaillah, yaitu tafakur dalam nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun." Yaitu ingatlah kalian kepada nikmat-nikmat Allah agar kalian menjadi orang-orang yang bahagia. Wa qala ta'ala, juga Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 18, "Wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha." Dan kalau seandainya kalian menghitung daripada nikmat-nikmat Allah, maka niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Begitu juga Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 53, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan sesuatu apa yang ada dalam diri kalian berupa nikmat, yaitu daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, hasil daripada kita tafakur atas nikmat-nikmat Allah akan melahirkan yang namanya al-mahabbah wa syukrulillah, yaitu cinta juga syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita bisa tidak cinta kepada zat yang telah memberikan kepada kita sesuatu? Seseorang saja yang selalu memberikan kepada kita hadiah, berbagai macam hadiah, sehingga kita akan timbul rasa sayang dan rasa cinta kepada orang yang telah memberikan kepada kita hadiah. Apalagi Allah yang telah memberikan kita segalanya. Dari sejak kita belum diciptakan sehingga kita berada di alam dunia, Allah masih senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita. Sudah sepantasnya lah kita cinta kepada Sang Pencipta yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan, juga bersyukur kepadanya dengan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, perkara yang perlu kita tafakuri yaitu fikratun fi wa'dillahi ta'ala. Tafakur terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala banyak menuangkan janji-janjinya dalam Al-Qur'an bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi orang-orang yang baik mengamalkan kebajikan. Termasuk dalam surah Al-Lail ayat 5 Allah jelaskan, fa amma man a'ta wattaqa. Maka barang siapa orang yang memberikan hartanya di jalan Allah, wattaqa, kemudian bertakwa kepada Allah, wasaddaqa bil husna, dan membenarkan al husna. Dalam tafsir Jalalain dijelaskan al husna bermakna la ilaha illallah, membenarkan bahwa tiada Tuhan selain Allah, tiada yang menciptakan bulan melainkan Allah, tiada yang menciptakan matahari kecuali Allah, tiada yang menciptakan langit dan bumi melainkan Allah. Wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra, maka akan kami mudahkan jalan menuju yusra. Al yusra bermakna dalam kitab tafsir Jalalain yaitu al jannah. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka akan kami mudahkan jalan menuju surga. Dalam ayat lain Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang benar-benar berjihad, benar-benar bersungguh-sungguh berjalan dalam jalannya Allah, maka akan Allah berikan petunjuk pada jalan tersebut. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, juga Allah berfirman dalam surah Al-Infitar, innal abrara lafi naim. Termasuk janji Allah, sesungguhnya bagi orang-orang yang benar-benar mengerjakan kebaikan, lafi naim, akan mendapatkan kenikmatan, akan berada dalam kenikmatan, akan berada dalam surga naim. Ini merupakan janji-janji Allah dalam Al-Quran. Bahkan dalam ayat lain pula, innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, dzalikal fawzul kabir. Dalam surah Al-Buruj Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka sesungguhnya akan mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai.
itu merupakan dzalikal fawzul kabir, kebahagiaan yang begitu besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hasil daripada tafakkur kita terhadap janji-janji Allah kepada orang-orang yang saleh, yaitu akan melahirkan ar-rughbatu fil akhirah, cinta kepada akhirat. Yang mana Allah berfirman dalam Al-Quran, walal akhiratu khairul laka minal ula, sesungguhnya akhirat lebih baik daripada kamu, daripada kehidupan dunia. Dan juga dalam ayat lain Allah berfirman, wal akhiratu khairu wa abqa, akhirat merupakan lebih baik dan juga lebih kekal bagi kalian. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, yang keempat, perkara yang perlu kita tafakuri yaitu fikratun fi wa'idillahi ta'ala. Kalau tadi kita tafakkur terhadap janji Allah, juga perlu kita tafakkur terhadap ancaman-ancaman Allah yang ada dalam Al-Quran. Dalam ayat surah Al-Infitar Allah jelaskan, wa innal fujjara lafi jahim, sesungguhnya orang-orang yang fujar, orang-orang yang durhaka itu benar-benar tempatnya di jahim, yaitu neraka jahim. Ini merupakan ancaman Allah. Juga dalam ayat lain ancaman Allah, fakullan akhadna bidambihi, maka setiap umat kami akan menyiksa disebabkan oleh dosanya. Siksaan Allah, faminhum man arsalna alaihi hasiban, sebagian daripada umat ada yang kami kirimkan kepada mereka yaitu batu-batu dari langit sebagai siksaan. Wa minhum man akhadathu sayhatu, dan juga sebagian umat ada yang kami siksa yaitu dengan kami berikan suara yang menggelegar. Wa minhum man khasafna bihil arda, juga sebagian umat ada yang kami siksa dengan kami tenggelamkan ke dalam bumi. Wa minhum man agraqna, juga sebagian umat ada yang kami tenggelamkan ke dalam lautan. Wa ma kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun, Allah tidak zalim kepada mereka umat-umat terdahulu, walakin kanu anfusahum yazlimun, akan tetapi merekalah yang zalim atas diri mereka sendiri. Ini merupakan daripada contoh ayat Allah, daripada ancaman-ancaman Allah. Sehingga ketika kita tafakkur daripada ancaman-ancaman Allah, akan melahirkan daripada haibah, al-khawf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut melaksanakan maksiat dan selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, yang kelima, perkara yang perlu kita tafakuri yaitu fikratun fi taksiri nafsihi anit ta'ah, yaitu tafakkur tentang diri kita, tentang kekurangan diri kita daripada kurangnya taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kurangnya ibadah kita kepada Allah, kurangnya kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, beserta Allah selalu ihsan, berbuat baik kepada diri kita. Kita masih lalai dalam melaksanakan ibadah, namun Allah selalu memberikan kebaikannya kepada kita. Sehingga hasil daripada kita tafakkur terhadap diri ini yang kurang, yaitu kita akan mempunyai rasa malu di hadapan Allah, karena kita selalu diberikan nikmat namun kita masih lalai melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja bentuk tafakkur yang mesti kita lakukan dalam keseharian kita agar menjadi ibadah kita lebih baik dan berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la haula wa la quwata illa billah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
Faya ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah liqaulihi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma dafa'anna al bala'a wal bala'a wal waba'a wa taunal quruna wal fahsya'a wal munkara wal mihana wal fitan ma zahara minha wa ma batan min baladina Indonesia hadza khassatan wa min bulanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa وَيَسِّرْنَا لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ إِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ صُحُفِ
صراط